Bismillahirrahmanirrahim. Ini lagi anjir. Oh, selamat malam. Agak lain kalian tunjukkan siapa saksinya Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Gua Hira, di Gua Hira. Saya jawab sekarang. Tunjukkan. Saya jawab ya. Siapa saksinya? Tunjukkan. Tapi sebelum saya jawab, santai dulu, sabar. Sebelum saya jawab, yang Anda tanyakan adalah siapa saksinya orang yang menerima wahyu ya, betul ya? Wahyu ya, betul ya? Iya, siapa saksinya kalau Nabi Muhammad betul-betul mendapatkan wahyu dari Allah? Saya harap Anda paham dengan apa yang Anda tanyakan. Sepakat dulu kita, sepakat? Ya, kamu harus paham juga apa yang kau Tuh, saya paham. Kalau Anda paham nggak definisi wahyu? Sekarang paham nggak? Siapa saksinya? Loh iya, saya jawab. Kita sepakat dulu. Anda paham nggak definisi wahyu? Ketika Anda paham definisi wahyu, santai. Dengan versi yang kau Saya jawab ya. Baik. Wahyu, dia katakan wahyu teman-teman, berasal dari kata waha dan ya. Wahaya. Wahyu itu artinya cepat dan tersembunyi. Saya ulang lagi. Wahyu itu artinya cepat dan tersembunyi. Ketika dia bertanya kepada kami, siapa saksi penerima wahyu, padahal definisi wahyu itu adalah cepat dan tersembunyi, maka sesungguhnya dia sendiri nggak ngerti apa definisi wahyu, teman-teman. Ya, saksinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena cepat dan tersembunyi. Yang dia tanyakan adalah cepat dan tersembunyi. Tersembunyi dari siapa? Dari semua manusia. Selesai. Lanjut Bang Iqbal atau Akhi Kores, Bunda Rifa. Aku izin mute dulu karena aku mau beli jus dulu. Ya, karena lanjut dulu. Aku izin mute ya. Malam hari ini dimenangkan oleh Dr. Ardiansah Pendeta Sri Tepu Bubuk, saudara. Saya nggak expect, saya pikir cerdas, anjir, ternyata ternyata hanya setara sama Major. Ilmu belutnya tinggi ya. Udah ngosok banyak bicara, kau botol moyang. Udah nggak ada ilmu, diam. Kau aja bilang langit punya permukaan, bodoh. Ada ilmumu. Siapa? Langit punya permukaan air, katamu. Yang menyaksikan Isa udah. Diam dah. Dah, lanjut nih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara muslim yang menonton, semoga apa yang kami lakukan ini upaya untuk mencerdaskan anak bangsa dan umat Islam bermanfaat. Pertama, teman-teman, kita sebagai muslim itu berdakwah itu kepada orang yang mau. Nah, kalau kepada orang yang tidak mau, kita tidak diwajibkan untuk memaksakan cara memahami yang benar. Karena mereka adalah orang-orang yang memang sudah dijanjikan oleh Allah akan masuk ke dalam neraka jahanam. Nah, kalaupun kita berdebat dan berdiskusi dengan Oten, sebenarnya tujuan kita adalah orang yang menonton. Apalagi saya. Hari ini saya ingin menyampaikan tentang perbedaan opini, fakta, dongeng, dan mitos. Ini sebagai kajian, landasan kajian kita. Dalam membuat karya ilmiah seperti jurnal dan skripsi, kita menggunakan landasan teori. Kenapa penting kita menggunakan landasan teori? Teori tersebut adalah konsep-konsep yang dikeluarkan oleh para scholar, orang-orang yang telah berilmu. Maka kita sebagai pengkaji, akademisi, merujuk kemana? Kepada strategi-strategi atau konsep-konsep, teori-teori yang sudah dikeluarkan oleh para ahli. Nah, kalau kita misalkannya bicara apa yang disebut dengan sejarah, apa yang disebut dengan fakta historis, apa yang disebut dengan fakta empirik, apa yang dimaksud dengan arkeologi, kita harus mengerti definisinya dulu secara etimologi, terminologi, dan kalau perlu aksiologinya. Nah, dan masalahnya kita bicara kepada teman-teman Kristen, jangankan perkara tentang metode dan strategi, perkara tentang fakta sejarah dan opini, dongeng dan mitologi, tentang kata Tuhan dan manusia saja mereka tidak paham cara membedakannya. Kenapa? Bukan karena mereka ODGJ, tapi lebih tepatnya kata yang tepat untuk teman-teman Kristen adalah dungu akut, bukan gila. Karena kalau gila itu memang ada masalah di sistem otak, tapi kalau dungu itu akalnya ada, otaknya ada, normal, tapi mereka itu bodohnya sudah sangat maksimal. Makanya istilah yang tepat adalah dungu akut. Kali ini saya akan membuktikan bahwa orang Kristen yang naik ke komal dalam
ranah dialog lintas agama, rata-rata dungunya akut. Nah, saya sudah mencatat logika-logika Kristen dan kamus bahasa Kristen yang tidak terdapat di kamus manapun, hanya ada di kamus rohani Kristen. Saya berikan namanya adalah KRO, Kamus Rohani Oten I Indonesia. Kamus O Oten Rohani I Indonesia, KORI, ya. Baik, salah satu beberapa kata-kata bahasa kamusnya Kamus Oten Indonesia, Kori. Pertama adalah teman-teman perlu dicatat, nanti ini kamus ini akan rilis, saat ini masih berbentuk rohani ya, karena belum ada bentuk fisiknya, karena ini adalah kamus rohani. Nah, baik teman-teman, ini nanti juga akan saya bawakan kepada kalian adalah logikanya Kristen. Logika Kristen ini maksudnya apa sih? Logikanya orang Kristen itu beda dengan logika normal, teman-teman. Betul-betul beda sama sekali. Nah, contoh kamusnya adalah bahasanya kekekalan ilahi, kebagaimanaan ilahi, makanan rohani, kawin rohani, anak domba ilahi, rohani. Itu adalah kamusnya. Nah, waduh, ada lele, Cak. Yur, alam dapat. Untuk si Alam, Cak, kirain untuk aku. Ya nggak apa-apa. 3 kali ngirim paus sudah. Ditunggu untuk aku ya, Udah 3 paus hari ini ngasih alam nih. Siapanya alam ini, Cok? Ya. Lanjut. Iya, ditunggu untuk aku ya. Mungkin ada hubungan apa gitu sama alam. Nah, dan aku akan membawakan juga kepada Anda semua kesimpulan. Oh ya, ini nih kamusnya nih. Kedagingan ilahi, kealahan, akal rohani, kekekalan ilahi, kebagaimanaan ilahi, materai ilahi, sunat rohani, pengantin Tuhan. Kata-kata ini kalian tidak akan temukan di kamus manapun. Kalian hanya menemukan di surganya orang Kristen nanti. Ini bahasa surga mereka. Nah, kalau logikanya seperti apa? Logikanya adalah begini. Tuhan yang paling hebat adalah Tuhan yang bisa mati. Tuhan bisa dikatakan kekal kalau dia pernah mati dan bangkit, ya. Kemudian fakta historis adalah catatan manusia yang tidak jelas siapa penulisnya. Nah, Tuhan itu adalah manusia dan banyak logika. Satu lagi, bercanda itu adalah hal yang tidak boleh. Tadi saya berdapat di Kristen tadi. Jadi inilah cara berpikirnya umat Kristen. Logikanya logika psikopat. Perbuatan jahat iblis diberkati oleh Tuhan, ya. Tuhan menginginkan orang yang dicintainya untuk menanggung derita, karena itu bentuk cinta kasih Tuhan. 1 Petrus pasal kedua nomor 18, silakan dibaca ayat 19-nya. Sungguh kasih karunia Tuhan kalau kalian semakin menderita hidupnya. Jadi penderitaan adalah kasih karunia Tuhan. Simbol kutuk salib adalah simbol kasih. Tumpahan darah adalah bentuk kasih sayang. Jadi memang akal orang Kristen ini jomplang terbalik. Otak di pantat, pantat di kepala. Begitulah cara berpikirnya teman-teman Kristen selama saya berdiskusi dengan mereka. Ini masih sedikit ya wawasan yang saya temukan ketika berdialektika dengan orang Kristen. Nah, yang paling keji itu adalah kejahatan iblis berkat dari Tuhan untuk orang-orang yang jahat. Gitu. Kenapa? Orang-orang yang jahat karena iblis membunuh Yesus itu diselamatkan, orang-orang jahat. Makanya Yesus berkata, aku datang untuk orang-orang yang berdosa. Nah, perbedaannya di Islam, perbuatan iblis diizinkan tapi dimurkai Allah. Di Kristen, perbuatan iblis dibiarkan dan diridhoi Tuhan. Beda ya? Beda nih, ini beda banget. Perbuatan iblis diizinkan Allah tapi dimurkai. Di Kristen kebalikan. Perbuatan iblis dibiarkan terjadi tapi diberkati. Ya, inilah logikanya umat Kristen. Maka sulit kita sebagai orang Islam itu berbicara dengan orang Kristen nyambung, karena memang logika yang mereka pakai adalah logika rohani. Logika apa? Logika rohani. Nah, coba kalian tanya, Tuhan kami hebat. Apa hebatnya? Bisa mati dan bangkit. Nah, itu ya. Jadi tolong untuk umat Islam jangan terlalu berharap kalau orang Kristen ini paham, karena memang logika dan bahasa mereka sama. Mereka bahkan nggak pakai KBBI loh. Terakhir saya kasih data KBBI Kristen, Tuhanmu mati. Oh iya mati. Nah terus ini kekal artinya apa? Tidak pernah mati. Apakah Yesus kekal? Oh iya Yesus kekal, kan bangkit kemudian. Nah, jadi ini namanya logika rohani Kristen. Nah, kita belajar di sini apa sih bedanya fakta dengan opini. Teman-teman, fakta sejarah. Jadi sejarah itu ada beberapa. Sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai ini, sejarah sebagai itu. Itu ada kaidahnya. Nah, kalau fakta sejarah, maka kita harus bisa betul-betul membuktikan sesuatu yang terjadi masa lampau. Ingat, konteks sejarah itu adalah peristiwa masa lalu. Itu harus bisa dibuktikan secara faktual.
Metodenya apa? Unsurnya apa? Unsur yang harus dipenuhi itu ada 3 biasanya tuh. Objeknya, ya, kemudian tempat, waktu, apalagi yang terakhir tuh lupa. Terus ciri-cirinya apa? Pertama objektif. Karena ada objek, objeknya harus objektif. Kedua harus empirik. Ada fakta-fakta otentik. Apa? Situs arkeologi kah, dokumentasi kah? Walaupun mungkin teman-teman harus tahu dalam ilmu perarkeologian itu masih menggunakan tafsir. Contoh seperti tablet Hammurabi. Tablet Hammurabi itu ditemukan, tabletnya betul. Maka dipercayai bahwa sudah ada orang yang menulis di zaman Mesopotamia kuno. Maka setelah diterjemahkan bahasa-bahasanya menggunakan simbol-simbol yang ada, ya, maka kemudian ditafsir. Oh, dulu kejadiannya begini-begini. Apa yang bisa membuat itu tafsirnya semakin akurat? Semakin banyak bukti pendukung, maka semakin akurat tafsirannya. Ingat loh, ini masih berupa tafsiran loh. Maka potensi salah banyak. Ya salah lah, karena manusia itu ada batasannya. Tidak ada betul-betul manusia yang mampu pergi ke zaman dahulu kala untuk menceritakan detail peristiwa itu. Mereka pun menafsir, para arkeolog pun menafsir. Nah, masalahnya adalah ketika orang-orang Kristen ngotot mengatakan bahwa Yesus itu adalah tokoh historis, pertanyaannya adalah apa bukti empirik tentang keberadaan Yesus? Contoh, apakah dia memiliki arkeologi tentang keberadaannya? Kemarin waktu saya debat dengan RK tidak bisa membedakan tokoh teologi dengan tokoh historis. Mungkin kalian merasa bahwa ketika saya mengatakan tokoh teologi itu adalah sesuatu yang rendah, kalian salah besar. Justru lebih tinggi tokoh teologis. Kenapa? Tokoh teologis ini informasinya dari Tuhan. Dan bahkan hebatnya, sebelum dia dibuktikan, hari ini disampaikan oleh Tuhan, maka dia akan mampu dibuktikan setahun, 2 tahun, 3 tahun yang akan datang. Contohnya ada 2 tokoh di Al-Quran yang kemudian menjelma dari tokoh teologis menjadi tokoh historis. Siapa? Abraha. Abraha itu diinformasikan dalam Al-Quran. Ya, orang waktu itu tidak tahu siapa Abraha segala macam. Kemudian dicari penelitian, ditemukan sebuah bukti arkeologis bahwa ada yang namanya Raja Abraha. Dari tadi dia menjadi tokoh teologis menjelma menjadi tokoh historis. Kenapa? Sudah ada bukti arkeologinya. Haman tadinya hanya tokoh teologi. Tapi kemudian upaya penggalian dicari terus, maka kemudian Haman yang tokoh teologis berubah menjadi tokoh historis. Mana lebih hebat? Hasil pencarian manusia atau informasi dari Tuhan? Tentu dari Tuhan yang bisa dibuktikan oleh manusia. Nah, inilah yang tidak bisa dibedakan oleh umat Kristen. Umat Kristen menganggap semua manusia ada historisnya. Salah, karena kalian tidak bisa membedakan historis dan proses kehidupan. Kalian mengatakan semua manusia ada historisnya. Ini apa maksudnya? Kalian ngerti nggak arti historis? Historis itu adalah catatan kehidupan manusia, baik tertulis ataupun by lisan. Pertanyaannya, apakah setiap manusia itu ada historisnya? Setiap manusia punya proses hidup, bukan historis. Karena tidak semua manusia itu ada bukti empirik keberadaannya. Contoh Adam. Adam itu bukan tokoh historis, tapi dia tokoh teologis. Kenapa? Karena tidak ada sejarawan yang menceritakan tentang Adam. Musa itu tidak pernah ditemukan fakta arkeologisnya. Kalau ada tolong kasih saya. Bentar nih. Sehingga biar kita katakan dia tokoh historis. Nah, ya, silakan. Ceter. Lanjut. Ini lanjut. Ya, jadi kalian Kristen, tolong seandainya ingin diskusi dengan kaum intelektual Islam, minimal pahami etimologi dulu. Bedakan antara proses kehidupan dengan sejarah atau historis. Sejarah itu dari kata sajaratun, artinya itu pohon. Maka kalau yang dikatakan punya sejarah tidak mesti harus tertulis, juga mulut ke mulut, dia bisa jadi semi-semi mitologi nanti. Kenapa? Contoh tokoh yang dipercayai turun-temurun dari mulut ke mulut disebut mitologi bernama Zeus. Orang percaya dia ada, tapi karena tidak ada fakta empiriknya, dia disebut sebagai tokoh mitologi. Maka Tuhan kalian yang bernama Yesus itu bisa dikatakan sebagai tokoh mitologi, bukan tokoh historis. Kenapa? Karena tidak ada sejarawan yang eksplisit menceritakan tentang kehidupannya. Yang ada adalah Flavius Josephus dan Tacitus menceritakan ada oknum yang namanya mati terkutuk, mati hina-hina, karena dia dianggap orang yang terkutuk, bukan tokoh. Nah, ini lagi nih, bedakan tokoh dengan oknum. Tokoh itu adalah seseorang yang berpengaruh besar untuk peradaban.
contoh seperti Nabi Muhammad SAW. Yesus itu bukan tokoh peradaban, karena bukan dia yang mempengaruhi orang. Coba saya tanya, apa yang dilakukan Yesus yang berpengaruh buat peradaban? Tidak ada. Dia oknum yang mati ditelanjangi karena dosa-dosanya kepada orang Yahudi, karena dia nabi palsu. Menurut Flavius Josephus, bahkan buku Flavius Josephus itu pun sudah ada polarisasi ya, perubahan, tambahan. Kenapa? Flavius Josephus itu orang Farisi. Bagaimana mungkin di dalam bukunya dia mengatakan Yesus itu adalah Mesias? Jangankan jadi Mesias, si Flavius dan kawan-kawan menganggap si Yesus ini adalah nabi palsu, oknum, bukan tokoh. Tokoh itu orang yang berimplikasi positif buat peradaban, seperti Einstein, Hawking, Nabi Muhammad. Itu tokoh. Tapi kalau Yesus itu oknum, tercela, dia mati terkutuk. Nah, Tacitus menjelaskan bahwa memang ada manusia dihukum dengan disalib. Nah, pertanyaannya, ada tidak kedua tokoh ini? Ya, nanti ya, sabar ya. Tunjukkan kepada saya Tacitus dan Flavius menjelaskan bahwa yang disalibkan itu adalah si Yesus, anaknya si Maria. Kenapa begitu? Karena di tahun 60-an ada namanya Yesus bin Ananias. Dia juga mengaku nabi. Matinya terantuk batu. Dari mana kalian tahu yang diceritakan itu si Yesus anak Maria, bukan si Yesus bin Ananias? Dari mana kalian tahu bahwa si Tacitus dan si Flavius itu menceritakan Yesus yang bukan Yesus palsu? Kenapa? Karena Yesus pada waktu itu nama seperti nama Bambang, nama seperti nama Udin, pasaran, banyak. Kalau Nabi Muhammad sebagai tokoh, hanya dialah satu-satunya yang membawa agama Islam yang pada waktu itu diakui oleh biara Santa Katrina dan bahkan diakui oleh Sibeus, orang Yahudi. Bahkan diakui oleh Yohanes Damaskus sebagai tokoh, bukan sebagai oknum. Nah, banyak para skolar yang mengatakan bahwa Tuhan kalian itu hanya mitos. Kenapa? Tidak ada bukti empiriknya. Ada tidak bukti-bukti celana dalamnya pernah ditinggalkan? Ada tidak bukti-bukti salibnya? Ada tidak? Konon katanya ditemukan salib, tapi ditemukan di abad ketiga. Siapa yang menemukan? Mamaknya si Konstantin pula. Ada-ada aja. Apa urusannya si Konstantin dengan makam Yesus? Siapa? Salib Yesus. Kemarin RK membawa makam. Lah, kalau makamnya ada, pertanyaannya apa bukti otentik kalau Tuhan kalian pernah digantung di situ? Kalau cuma ngeklaim, saya juga bisa mengatakan, iya, nenek moyang saya juga pernah dulu bergelantungan di Golgota. Ngapain nengok Tuhan ditelanjangin? Nenek moyangmu siapa? Bangsa Lewi. Kalau cuma ngomong saya juga bisa. Di sini kita butuh bukti konkret. Kalau kalian orang Kristen ini punya data konkret, mari sama-sama. Kalau kalian ingin mengatakan Yesus itu tokoh historis, tunjukkan bukti arkeologisnya. Minimal ada nggak situs rumahnya? Nah, situs makamnya saja di antara kalian Karesteng pun beda-beda. Ya, Nabi Muhammad tidak ada yang bertentangan bahwa makamnya di situ ya nggak ada. Oh, nggak ada, bukan di situ. Nabi Muhammad punya nasab, keturunannya ada, eksis orangnya. Nabi Muhammad memiliki dalam arkeologi situs makam itu dimasukkan ke dalam fakta historis, bukti arkeologis. Nabi Muhammad punya dokumentasi surat-surat, dan Nabi Muhammad juga punya hubungan bilateral dengan gereja lain, dan Nabi Muhammad juga dokumen Al-Quran itu juga dari Nabi Muhammad karena otoritasnya cuma dia sendiri, nggak ada lagi yang lain. Kalau kitab kalian itu dari banyak orang. Nah, jadi kalian tidak memiliki fakta empirik tentang keberadaan Tuhan kalian, yang banyak skolar katakan dia adalah tokoh mitologi sama seperti Zeus. Bahkan dikatakan bahwa itu saduran dari tulisan-tulisan Mitras. Seperti itu. Nah ya, saya di sini hanya ingin malam ini membuktikan kalau Oten itu rata-rata dungu ya. Itu tugas saya hari ini. Silakan Iqbal naikkan yang lain. Ya, silakan Sinaga Batu. Penghuni 72 bidadari surga. Ya, penghuni lautan api, Aku silakan. mau tanya ini. Tapi harus dijawab ya, jangan diturunin ya, jangan kayak si Niripa tadi turunin sama Sinandar itu. Apa visi misinya Muhammad nikahin anak bayi umur 6 tahun sama menikahin istri dari anaknya? Di mana dikatakan menikahkan anak bayi?
adalah umur 6 tahun si Aisyah. Itu kan bayi itu masih itu, Bang. Wah bodoh kali kok anak umur 6 tahun Gua bayi. baru tahu anjir, di Kristen itu 6 tahun masih bayi ya. Oh iya. Kalau di kami 6 tahun itu udah aman gampang. Jawab dulu. Ya jadi gini, kalau misalnya perkara bayi, ini gue benerin dulu. Kalau misalnya perkara bayi itu misalnya Ribkah 3 tahun diprot-prot Ishak di perjanjian lama, itu baru bayi itu diprot-prot, apa nggak meledak itu vagina kan gitu ya. Anjir. Terus kalau misalnya perkara mengenai nggak bermoral, ini misalnya ada anak umur 12 tahun, vaginanya dipakai oleh Tuhan semesta alam, itu baru nggak bermoral itu, makanya minoritas. Itu dua. Baru kita jawab mengenai perkara Aisyah radhiyallahu anha itu dinikahi oleh Nabi di umur 6 tahun, itu hal biasa karena akad nikah di zaman Arab dilakukan ketika wanita sudah mulai balik kan gitu. Nanti di umur 9 tahun baru Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu mengkonsumsi pernikahannya. Jadi berkumpulnya dengan suami itu di umur 9 tahun gitu. Dan ini adalah hal biasa di Semitik. Di Semitik ini hal biasa gitu. Contoh misalnya kalau kita ambil Maryam di Yahudi, diceritakan oleh literasi Yahudi, Maryam yang anaknya bernama Isong itu bukan Maryam Bathsheba itu melahirkan Salomo di umur 6 tahun gitu. Jadi kalau misalnya kita mau bahas pedo-pedoan kayaknya salah agama deh, harusnya nanyanya ke Yahudi sebagai keselamatan untuk orang-orang Kristen gitu Mbak Bre. Thank you. Silakan. Sinaga batu penjuru, batu yang dibuat oleh tukang bangsa. Islam ini busuk selalu. Kores. Gagap-gagap Aku mau nanya Kores. Nggak kayak Aku mau nanya Kores, boleh nggak? di situ kan Kores, mau nanya nggak Kores. dibisukan kalau ini. Jadi nggak dibisukan karena dia mau bikin gereja nggak jadi-jadi mau bikin rumah kumpul apologet nggak jadi-jadi udah setahun. Kemana uangnya tuh? Bang, aku mau tanya itu Kores. misinya. Udah dijawab. Ya kenapa unik? Aku mau nanya Kores. Ada nggak di agama lain Tuhan yang pengen kesenggol Uni Ripa, itil? Ada nggak aku selain mau Yesus? tanya, Ada kan nggak? tanya jawab. Nggak ada. Cuma Yesus yang dimana Tuhannya dia merasakan kalau kita lihat secara logika itu vagina seorang perempuan yang masih di bawah umur 12 tahun gitu. Itil, Res. Ya. Ada nggak Tuhan yang kesenggol itil selain Yesus? Ada nggak? Tuhan yang kesenggol itil nggak tahu gua. Sepertinya nggak ada ya, uniknya sepertinya nggak ada. Tapi nanti kita carilah, kita kaji lebih dalam, ada nggak yang menemani dia seperti itu kayak gitu. Ya, dan pertanyaan ini, ada nggak Tuhan yang menikmati lubang sempit vagina perempuan selain Yesus? Ada nggak? Merasakan lubang sempit perempuan? Merasakan lubang sempit perempuan, kayaknya ada unik, kayaknya ada. Maksud gue gini, di Tuhan Yunani, Tuhan Roma, yang dimana Tuhannya biasa memperkaos anak-anak perawan manusia, itu biasa terjadi itu. Jadi ada temennya itu di sana. Gitu. Tuhan ini merespon dengan kejujurannya. Oh gitu, kita mau main audio. Iqbal, tolong diputar dong pengakuan Edis kenapa dia menghujat Islam, tolong diputar dong. Oke. Ada di WhatsApp. Tuhan yang mana yang doyan kawin Kesenggol vagina. Coba yang mana? Oh yang ini nih. Kesenggol vagina. Waduh, ini brutal sekali unik. Tuhan yang mana keluar dari vagina. Ana coba. Tata cara membaca Al-Quran. Oh belum gua kirim, tunggu ya. Ini gua kirim. Coba. Itu Tuhan yang mana? Belum gua kirim ternyata. Keluar dari vagina. Dari dulu deh. Tuhan yang mana keluar dari vagina. Oh mau troublesome so Tuhan yang mana mukanya kesenggol vagina. Tuhan yang mana mecahin perawan wanita dengan
Tuhan yang mana, Tuhan yang mana, mecahin perawan wanita. Sudah, oi. Tuhan yang mana. Meninggal dia. Meninggal dia. Dan silakan. Oke. Unik dan yang lainnya kalian harus melihat ya. Ini adalah pengakuan Edis gitu sebagai pemersatu para penghujat di Indonesia. Ini pengakuan Edis. Orang Islam ngomong, Alhamdulillah. ya, berhati-hatilah. Itu gambar Tuhan Yesus. Sabar saudara. Satu bisa diam. Sabar saudara, sabar. Connected. Satu ruangan. Aduh, Bluetooth connected ini udah gemeter ini lutut nih kalau udah bahasa gitu. Bluetooth connected. Itu adalah gambar Tuhan Yesus. Isinya programnya Anda datang ke sini Ya, jadi tadi itu tidak sengaja ya. Jadi pertama-tama saya itu melihat banyak orang-orang Muslim itu mengganggu iman kita. Kita sebagai orang Kristen di Indonesia itu dirongrong oleh orang-orang Islam yang memurtadkan banyak umat Tuhan. Tuar, selamat datang di kebenaran. Lagi. Diulang. Tar. Esra suruh pengakuan salib. Ya, oke Bang Gatot. ini mau tiktokan sama Ini kaitannya masalah banyak ini. Karena Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pertanyaan ya, saya juga tidak tahu ada apa. Ya, tapi banyak sekali ada WA masuk saya tanya ini. Ya, lalu ada juga yang berkata sebelumnya bahwa menurut Edis TV itu iblis yang kehendak iblis untuk Yesus disalibkan. Sekarang saudara ingat pada waktu saya khotbah seri ini beberapa minggu yang lalu, Kristus itu sudah ditentukan sebagai juru selamat sebelum dunia dijadikan. Kan? Artinya sebelum manusia jatuh dalam dosa pun Kristus sudah ditentukan untuk jadi juru selamat. Kalau penentuan Kristus jadi juru selamat dalam kekekalan, maka iblis pun belum ada. Kenapa Tuhan tahu manusia akan jatuh dalam dosa, tapi kenapa dia masih mau cipta manusia? Sudah tahu manusia akan jatuh dalam dosa, tapi masih cipta. Mengapa? Dua alasan. Pertama, Tuhan sudah tahu manusia akan berdosa, tapi dia tetap mau mencipta manusia. Kenapa? Karena manusia dicipta bukan untuk berdosa. Kita tahu bahwa bikin pesawat bisa jatuh, tapi kenapa masih tetap bikin pesawat? Karena pesawat dibuat bukan untuk jatuh. Pesawat dibuat untuk bawa orang terbang dari satu tempat ke tempat lain. Resikonya dia jatuh. Tapi kedua adalah karena Tuhan sudah punya obatnya. Obatnya adalah penebusan Kristus. Itu sudah jadi sebelumnya. Kalau dalam kekekalan Kristus sudah ditentukan jadi juru selamat melalui penyaliban. Iblis belum ada, manusia juga belum ada, dosa juga belum ada. Jadi itu kehendak siapa? Ya, bisa tampilkan ayat ya. Coba Yesaya 53 ayat 10. Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan, ini Yesaya 53 ini nubuat tentang apa Tuhan? Esra suruh kelas Esra suruh lihat. Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi siapa yang berkehendak Kristus disalibkan? Tuhan berkehendak. Kisah Rasul pasal 2 ayat 23. Kisah 2 ayat 23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh. Jadi pembunuhan dan penyaliban Kristus itu menurut maksud dan rencana siapa? Rencana Allah lah. Juga coba 1 Petrus 1 ayat 20. 1 Petrus 1 ayat 20 yang sudah kita bahas. Dia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tapi karena kamu baru menyatakan diri pada zaman akhir. Dia telah dipilih. Dipilih untuk apa? Konteksnya dipilih untuk menebus. Berarti penyaliban Yesus itu rencana Allah. Ya. Nah, apakah atau
Di mana titik peran iblis di sini? Menurut saudara, iblis itu kepengen Yesus disalib atau tidak? Ya. Halo. Tidak. Iblis tidak pengen Yesus disalib. Dengarkan teman-teman ya. Sedikit lagi. Oke. Salah satu orang yang berperan di dalam penyaliban Yesus pada akhirnya itu adalah Yudas Iskariot. Karena dia menjual Yesus, akhirnya Yesus ditangkap, lalu Yesus dieksekusi. Sekarang lihat Lukas 23 ayat 3. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Begitu iblis masuk, akhirnya Yudas pergi lalu jual. Ya. Nah, terus Yohanes pasal 13 ayat 27. Yohanes 13, 27, 28. Dan sesudah Yesus Yudas menerima roti itu, dia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata padanya, apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera. Dia pergi jual Yesus. Yudas menjual Yesus, Yesus disalibkan. Apa yang menyebabkan Yudas pergi? Iblis masuk ke dalam dia. Pertanyaan saya adalah, apakah iblis menghendaki Yesus disalib atau tidak? Kalau dia tidak menghendaki, ngapain masuk di Yudas? Maka dengan kata lain, iblis juga mau Yesus disalib. Nah, iblis juga mau. Kalau begitu sebenarnya penyaliban Yesus itu kehendak Allah atau kehendak iblis? Kehendak dua-duanya. Anjay. Hanya Kehendak dua-duanya. dia enggak Panjang banget ujung-ujungnya ke sana. Parah. Kehendak dua-duanya anjir. Itu pendeta loh, sekelas pendeta ya, Mas Allah. Lanjut. Kehendak dua-duanya botol. Wih, selamat datang penghuni baru di Kata Bible, Bunda Rahma. Mantap. Ya, Agi. Bunda Rahma. Assalamualaikum, Bang Pra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Bun. Iqbal. Bang Waalaikumsalam Bunda Rahma. Ya, tanpa. Yo, Sinaga gimana? Ayo kita hajar habis anjir, ini penghujat satu nih. Ayolah. Jadi dia kalau klien memang mau menjelaskan Itu rungkat, rungkat jangan. ya klien itu Jangan rungkat ini. Aman. artinya klien merepet kangkung genjer, orang lain manggut dulu baru klien bilang, ah ini orang Kasih kores ya, kasih kores. Saya baca Gitu. segala bentuk Jadi pencerahan. kebenaran apa? Saya tidak menemukan apa-apa. Di belakang Ya, saya ada yang apa sih? pegang tugas saya. Jadi kebenaran apa yang Anda maksud kalau klien itu ditanya pula larian? Enggak, tadi gua jawab. Apa kau jawab? Soal perkara menikah itu hal normal di sana, di bangsa Arab. Yang saya tanya, Itu gua jawab. menyaksikan Muhammad mendapatkan wahyu di Gua Hira, siapa yang menyaksikan? Lah memang kalau ada wahyu ada yang nyaksiin emang. Tunjuk satu nabi yang ketika Tuhan berwahyu ada saksinya. Siapa? Yeremia, Yesiel, siapa coba? Tadi tentang penjelasan Ardian seperti itu. Enggak, lu jawab dulu. Kemarin Sami Rore yang menyaksikan Muhammad mendapat wahyu siapa? Enggak ada. Sekarang siapa nabi yang disaksikan ketika dia berwahyu Tuhannya kepada nabi tersebut? Tunjuk satu. Tadi kan tentang Yesus, tidak Tuh, tunjuk satu anjir. tidak Coba dari 56 nabi Israel, tunjuk satu nabi yang ketika Tuhan berwahyu kepadanya ada orang ngelihat, ada saksinya. Tunjuk satu, siapa? Tadi penjelasan penyanyi disebut terbat. Ini melayang-layang di permukaan air. Tunjuk satu nabi ketika Tuhan berwahyu kepada dia, ini ada saksinya. Tunjuk satu. Ya, jadi bagaimana aku mengatakan tidak ada? Ya memang karena wahyu nggak ada saksinya, bego. Orang dengan kebodohan klien sendiri. Nah kalau kalian misalnya bodoh sendiri nggak bisa, harus ngajak-ngajak Islam. Ya, kan kebodohan, kok koreksi iman Kristen, tapi imanmu kok tidak perhatikan. Lah karena yang namanya wahyu itu nggak ada saksinya. Buktinya orang Israel nggak ada saksinya ketika nabinya dapat wahyu gitu kan. Tapi Kristen nggak mau ngaku. Sedangkan kau aja tidak tahu Nabi muka pernah siapa yang menyaksikan dia dapat. Ah itu udah belok topiknya dong. Kau cek dulu, benar gak Oh, gua udah bangga, gua udah dengan gagah perkasa gua mengatakan semua nabi ketika diwahyukan sesuatu nggak ada saksinya. Semua nabi. Jadi yang menyaksikan Isa diserupakan wajah siapa?
Yang menyaksikan Nabi Isa. Kalau misalnya Nabi Isa bisa diserupakan orang tahu, ya ketahuan berarti itu Isa palsu yang disalib. Kayak mana sih? Oh iya, Allah itu menceritakan sesuatu kebohongan. Gimana sih? Ya Allah kan hairul makirin, pembalas tipu daya. Lu coba-coba mau menipu, mau coba-coba makar, Allah balas kemakaran kalian kayak gitu, bre. Kalau misalnya kalian kafir, Imanmu kok keperhatikan. kenapa gua bangga sama iman gua kok? Perhatikan, cek dulu pengajaran imanmu, baru kau tanya iman orang. Kau tidak bisa menjelaskan kasih riba si Longor tadi ini. Waduh, dia emosi banget ya, bre. Kalau misalnya kejawab dengan gagah perkasa ya jangan marah-marah, sabar, Gondor. Oh, si Jor ini. Major bodoh. Major emosi aja, Jor. Jangan emosi, Jor. Bukan gitu lah. Kalau kalian memang kalian mau menjelaskan kebenaran tentang Islam, jangan kalian sekali. Tadi topiknya bukan tentang kebenaran Islam, topiknya tentang kitab lu. Ada data valid nggak Yesus disalib? Itu topiknya. Kalau nanti bahas kebenaran Islam, jatuhnya out of topic. Makanya saya balik. Ada nggak yang menyaksikan kalau Nabi Muhammad dapat kamu aja darah? Nah, ini udah dijawab, belum lah yang lain di permukaan air. Seperti nabi-nabi yang lainnya, nggak ada saksi pewahyuan itu, nggak ada. Terima kenyataan, Major. Adakah orang yang menyaksikan Isa itu diserupakan wajahnya? Ya nggak ada. Kalau ada yang menyaksikan ketahuan Isa palsu yang disalib. Apa yang Gimana sih? kami dapatkan yang ada bisa jelaskan tentang kisah yang dijelaskan Allahmu? Ya kita lihat aja lah. Kalian Kristen dibilang Nabi Isa disalib. Kita tanya Yahudi dibilang Nabi Isa dirajam. Di situ aja udah kontradiksi. Ya jelas mereka mau membuat satu pengakuan yang berbeda karena mereka tidak. Ya terus kenapa gua mesti benerin yang lu? Kenapa gua mesti benerin yang Kristen? Kan ada Yahudi. Jelas di dalam Alkitab, ibunya sendiri menyaksikan kalau dia anaknya itu disalibkan. Ya itu kan di kitabnya Kristen, bukan Yahudi. Ditanya ke Yahudi gimana ibunya tukang cukur rambut. Tukang cukur apa sih? Tukang ini tuh yang tukang kepang. Tukang kepang. Anaknya mati dirajam. Bukan sama Roma tapi sama Yahudi gitu. Jadi apa yang bisa kami dapatkan jawaban dari kalian di setiap pertanyaan kami semua tidak ada. Jadi kebenaran apa yang kami dapat? Ya kebenaran bahwa yang namanya Tuhan itu bukan manusia berkelamin. Satu aja dulu. Oke. Bisa nggak diterima? Oke. Oke. Itu diterima. 1-0. Menurut Tuhan itu menurut apa Kore? Silakan. Tuhan adalah satu gelar yang hanya dinisbatkan kepada Sang Maha Pencipta. Nggak bisa dinisbatkan kepada yang lain. Berarti kalau ada yang lain disebut Tuhan berarti pencipta. Berhala. Hah? Berhala. Kalau ada yang lain disebut Tuhan tapi dia bukan Maha Pencipta, dia terbukti mati, itu berhala. Ya betul. Tapi dia disebut Tuhan sama. Ya berhala jatuhnya. Hah? Berhala jatuhnya. Dia dibilang Tuhan, tapi dia berkelamin, lalu kemudian dia meninggal, berhala. Susah amat. Al-Furqan ayat 58, dan dialah Tuhan yang maha hidup, tidak pernah mati, titik. Oke. Kalau dia 2-0. Kalau dia disebut Ya oke 2-0. Dengar. Apa? Tuhan. Ya. Apa? Kalau dia disebut Tuhan, ya? Iya. Dia kan minta disembah dong. Kalau Tuhan disebut Tuhan, dia minta disembah, memerintahkan menyembah gitu. Udah pasti. Kalau kita menyembah Tuhan, yang kita sembah yang ada apa yang ada? Apa? Kalau kita menyembah Tuhan yang ada, yang kita sembah dari Tuhan yang ada apa yang kita sembah? Ya Tuhan ya lah. Perkataannya lah. Menyembah perkataan. Iya. Cara menyembah perkataan silakan. Ya nanti kita lihat kata-kata Tuhan bagaimana cara menyembah dia. Sholatlah, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, itu lakuin. Misalnya ada yang kayak begini tuh Tuhannya gitu kan. Saya Tuhan, oke. Kami manusia ngapain? Diam aja, berhala. Yang namanya Tuhan pasti memerintahkan sesuatu kepada ciptaannya. Cara Gitu. menyembahnya gimana? Ya contoh misalnya Tuhan yang benar Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada manusia menyembahnya dengan cara sholat kita. Berarti menyembah itu. Itu menyembah. Oke, berarti kalau kita sholat itu Kalau misalnya ini dibilang Tuhan tapi nggak nyuruh cara menyembahnya kayak gimana, itu berhala.
Iya. Berarti Kores tuh kalau jawab tuh syung 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 syung. 3-0. kita kan menyebutkan kalau sholat, Ya. diperintahkan arahkanlah balikan wajahmu ke Masjidil Haram. Berarti Allah udah ada di Masjidil Haram. Oh berarti. Kalau disuruh palingkan. Kenapa berarti? Oke. 3-0. Ya, 4-0 Res. 4-0 Res. Masjidil Haram. Apa? Apakah Allah ada di Masjidil Haram? Apakah Allah ada di Masjidil Haram? Enggak ada tempat yang bisa menampung kemahakuasaan Tuhan. Yang dipalingkan wajah saya ngapain? Ya beribadah, menyembah lah. Apalah ini major nih? Yang disebut ya mulai kesurupan Kores. Ya enggak, lu melewati di permukaan air. Kan tadi kan topiknya soal menyembah. Berpalinglah wajahmu, ya artinya tentang menyembah, bukan tentang Tuhannya di sana gitu loh. Disembah, ada aja. Menyembah tapi nggak tahu apa yang disembah. Ada aja si Kores. Lo sekarang lu tahu apa Tuhan lu tahu? Jawab dulu, kau jangan lari dulu. Lo enggak, lu kasih contoh lah. Jangan langsung ngomong. Ini menyembah. Oh enggak ada. Lu kasih contoh lah gitu. Berarti lu menyembah tapi lu nggak tahu Tuhan lu. Emang lu tahu Tuhan lu? Jawab. Tahu Tuhan lu emang? Coba jangan maju deh. Kristen 2025 tahu Tuhannya. Coba deskripsikan Tuhannya sama gua. Di 2025 ya. Gak tahu juga. Ya ngapain nanya kalau nggak tahu anjir? Apalah ini topik ini? Kuntilanak keluar. Makanya aja lu kalau bertanya mikir dulu gitu, karena ini Kores yang ditanya. Cepet gua, balikinnya cepet gua. Tak gitu, bre. 2 tak anjir, start jedek. Sekarang gua gantian nanya Major, karena semua pertanyaan udah gua lepeh, gua mentahkan. Bunda Rahma yang bertanya, jangan gua. Silakan Bun. Enggak lah, dia nanya enggak. sudah. Lanjut. Oke, gua bertanya Major ya sekarang. Kalau misalnya Tuhan ada kelaminnya, dia Tuhan semesta alam bukan? Silakan. Hah? Itu yang mana kalau copotin? Kok kelamin dicopotin? Enggak. Kalau Tuhan ada kelaminnya, itu Tuhan semesta alam bukan? Di tempat itu. Ambil kacamata. Boru, jangan diganggu dulu Boru, suaminya Boru. Lagi ditanya Boru. Ambil kacamata. Oh gitu. Iya, buka kameramu lah. Res, lorong mata Res. Bukan. Jadi kok pintar kau ngomong buru-buru? Ya kan teman gua banyak yang batal. Oh. Assalamualaikum Ustaz Miftah. Ya lanjut, silakan. Iya, ini pertanyaan gua sekarang. Kalau Tuhan ada kelaminnya, itu Tuhan semesta alam bukan? Bukan. Ah, bagus, pintar. Berarti Yesus bukan Tuhan semesta alam. 5-0. Udah 5. Itu bisa jawabnya langsung gitu kan, nggak muter-muter. Bagus. Ya, sekarang aku bertanya dengan Kores. Boleh, nanya lagi. Yang pencipta itu Tuhan atau Kores? Waduh, Om suaranya. Yang apa? Yang pencipta itu Tuhan atau Kores? Tuhan. Lahirkan kata Isa. Apa ini ibu-ibu ini nggak jelas. Ninggal aja Bu, gak ada manfaat Bu. Iya, langsung ketemu Papa di sorga Bu. Ketemu ayahanda. Biar ketemu ayahanda Bu. Lanjut. Ya, yang Tuhan itu Tuhan, bukan Kores. Terus apa? Yang pencipta itu Tuhan atau Allah? Yang pencipta itu Tuhan, yang pencipta itu Allah. Tuhan itu jabatan. Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tuhan kalau nggak ada yang menjabat Tuhan ini ya nggak bisa apa-apa ini jabatan Tuhan ini, Bre. Ini baru orang pintar, Kores. Weh, iya dong, Mabre. Kores lo. Moderator muslim satu-satunya yang bisa ya. Wah, mulai mendapatkan punya ini. Tes. Ya. Jadi harus ada yang menjabat ya, yang menjabat kata Tuhan nih, gelar Tuhan itu kepada siapa? Walah, Oh, iya dong, Mabre. Anjir, Gordon murid gua. Nomor rekening Gordon, karena lu udah muji gua transfer 25.000. Lumayan, itu jarum super 12. Baru debater namanya. Ini ditanya kejam-kejam. Aduh, gua kalau dipuji-puji kayak gini jadi nggak enak gue ini. Ada yang mau maju lawan Major? Nggak enak gue kalau dipuji-puji ini. Gue males. Lanjut.
Apalagi Jor? Tanya lagi Jor. Jadi benar ya, pencipta itu Allah ya? Iya dong. Ganti aja Major. Bodoh dia. Ya ini Waduh, aja ini. Parah alam nih, Kenapa, anjir. ya? Karena kata-kata Horus tadi, kata Tuhan itu adalah gelar yang disematkan kepada sang sesembahan. Betul ya, Re? Ya, sang sesembahan, sang maha pencipta gitu. Ini Benar. baru namanya. Ini saya tanya gitu, Red, di kumal-kumal pilihan ini. Mutar, sebentar Allah, sebentar Tuhan. Makanya saya giring terus, saya giling. Sampai lumat orang itu. Siapa orangnya itu? Ya banyak, termasuk ini yang Paul. Di bawah ini. Ini si Rambo di bawah ini. Rambo di bawah Tai. ini. Pegang teralis, Bes. Tai-mu itu nah. Langit aja kau bilang ada. Masa langit ada permukaan air anjir? Langit punya. Jadi tanya Res, Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Permukaan air itu di mana? Bang Ardi, naik lagi Bang Ardi. Tunggu gua ke Julius bentar ya, 2 menit. Nanti kesini lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Lanjut. Silakan Jor. Udah bertanya lagi. Nah, pusing apa? Kau bertanya aja. Pertanyaan bubun gak ada manfaat juga. Bertanya aja kau, bertanya. Terlalu sepele kau bagi Ya, buat. Ustaz, aku jadi sekarang asal udah ada semalam aku baru ceramain Ustaz Miftah semalam. Cepat bertanya. Makanya kalian bilang bertanya, aku segan. Aduh, Ustaz Miftah, aku udah mending kalian bertanya aja lah. Oke, aku tanya ya. Berarti sekarang mau syahadat gitu. Oke, aku bertanya ya. Jor, Silakan. aku bertanya. Silakan. Pertanyaanku adalah Di atas samudra masih di atas samudra kau. apa, Cok? Jangan kau bilang nanti awal itu bukan air. Bilang aja kau takut kan? Bilang aja kau takut, udah baru mau kutanya udah takut. Bukan. Udah meninggal. Pertanyaanmu gak apa-apa, itu aja ilmumu. Orang yang ada di samudra, air itu di mana? Air apa di mana? Aja. Kau pun pertanyaanmu gitu-gitu juga. Allah itu apa? Tuhan itu apa? Apa itu Tuhan? Tuhan itu apa? Itu terus anjir gak jelas. Yang dipertanyakan, kapan Jibril disebut malaikat? Kapan Jibril disebut malaikat? Anjir. Apalah kau ini, Gordon. Oke, saya bertanya. Dalam Lukas pasal 24 nomor 46, Yesus berkata, ada tertulis demikian, bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Tertulis di mana? Oh. Itu tertulis di Yesaya 53. Yesaya 53 nomor. Itu panjang itu. Panjang itu apanya? Mulai. Ya. Ya, yang mana? Ya, Yesaya 53 yang mana? Cepat. Mana? Ayo. Senang aku kalau pulang. Kalau mau kau pendek, malas kau baca. Ya. Saya 53 baca ayat pertama 5. Oke, berarti Yesaya 53. Oke, Jor. Ayat bawah. Oke, berarti Yesaya 53 ini secara keseluruhan menubuatkan tentang Yesus, betul? Betul enggak? Iya. Oke, pertanyaanku Jor, Yesus itu tampan atau jelek atau tidak tampan? Yesus itu menurutmu tampan atau tidak tampan? Relatif. Iya. Dia tidak tampan dia. Dia relatif. Kalau tampang itu relatif, tidak perlu di ini. Loh, menurutmu? Nih, Yesaya 53 ya. Yesaya 53 nomor 2. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan. Nah, ini pertanyaanku, Yesus tampan apa tidak? Jawab. Betul katakan tidak tampan. Kalau masalah tampang itu kan relatif. Jawab, tampan apa tidak tampan? Ya itu Jawab. tidak tampan, berarti dia tidak tampan gimana? Berarti Yesus tidak tampan menurutmu? Ya ini menurut ini memang tidak tampan dia. Berarti Yesus tidak tampan. Nah, karena rupa itu relatif itu Bang. Jujur aja lah, Jor. Jujur. Oh iya. Gak berani dijawab anjir. Tidak ada ini. Jangan
bilang relatif, jawab jujur. Tidak tampan, memang tidak tampan. Loh, kan kau bilang ini menubuatkan tentang Yesus, nubuat tentang Yesus. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Pertanyaanku, ia tampan apa tidak tampan? Tidak tampan dia dibuat di situ. Iya, yang sekarang kalau di foto-foto tuh tampan nggak? Masuk angin kau. Oh, berarti lain Yesus. Itu kan hati manusia. Itu kan hati manusia. Sekarang Berarti bukan nubuatan soal Yesus dong. Kalau kau bilang dia tampan sekarang, berarti bukan menubuatkan tentang Yesus. Itu hati manusia. Oke, kita lanjut ya. Ia dihindari orang, ya kan? Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun tidak masuk hitungan. Lanjut, terus. Nah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia dirembukan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilur kita sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Nih, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Yesus ini Yesus bukan? Iya. Meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Jeder, siapa keturunan Yesus? Dia kan Ya, siapa? Siapa lo keturunannya siapa? Lo. Dengarkan. Ya, siapa keturunan Yesus? Yesus Ya, sebentar. Firman yang hidup. Yesaya 53 nomor 10. Kita buka dulu sebentar versi paralel ya, sebentar. Tunggu dulu Jor, sabar. Yesaya 53. Nih. 53 10. Oke, kita buka versi paralel Saudara. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Kita lihat di sini. Kata keturunan di sini dalam original teks ini strong numbernya 02233, bisa dicek ya. Kata keturunan merujuk kepada kata zera. Apakah zera ini? Nah, kita lihat. Keturunanmu, keturunannya, benih anak cucu berbiji, anak cucunya, keturunanmu, anak cucunya. Nih, baca. Bersetubuh maninya. Pertanyaan saya, kapan Yesus pernah bersetubuh lalu memiliki ini yang nomor 3 lalu memiliki keturunan? Jeder, jawab. Baik, ya. Jawab. Yesus kan sudah dikatakan firman yang menjadi, berarti firman itu yang menjadi manusia ya. Jawab. Dia itu firman yang hidup. Jadi firman itu hidup di tengah-tengah para murid-muridnya, dan itu turun-temurun diajarkan kepada orang-orang. Tak nyambung. Di sini dikatakan keturunan anak cucu, keturunannya anak cucu. Jangan gak nyambung. Kata keturunannya di sini merujuk kepada kata zera. Ini merujuk kepada keturunan secara benih. Keturunannya kapan Yesus menaruh benih ke dalam rahim seorang wanita sehingga dia memiliki anak. Jika tidak bisa dibuktikan Yesus memiliki anak, maka nubuatan ini gagal. Keturunan yang dimasukkan Yesus adalah firman yang hidup. Di mana tertulis? Di mana tertulis di sini keturunannya firman yang hidup, murid-murid. Mana nggak ada, anjir, nggak ada keturunannya nih. Umat umurnya akan lanjut. Firman itu sendiri. Nggak jelas. 1-0. Ya, KU, langsung KU. Firman itu sudah turun Major KU. Keturunannya langsung lari ke firman, nggak nyambung.
Nyambung, gak nyambung. Hidup, silakan. Lanjut res, lanjut. Abang Nak. Oi. Res, silakan. Yuk. Lanjut. Nah, Jor sama ini Jor, kita bikin baru lah ya. Gua agak bingung begini, Bre. Jadi kan orang-orang Kristen itu yang penghujat, terutama bagian yang menghujat ya. Dia kan sering bilang gini. Islam nyembah batu. Kenapa Islam nyembah batu? Karena hadis ada ketika tawaf Islam mengistilami batu. Yang salah satu gerakannya nyium batu itu ngapus dosa, maka Islam nyembah batu karena batunya ngapus dosa kan gitu katanya. Nah, pertanyaan gua, ketika Tuhannya Kristen disalib, di kayu salib, kemudian dia masuk surga, apa Tuhannya Kristen ini nyembah kayu? Maksudnya nyembah kayu gimana? Ya kan dengan Masalahnya menggunakan apa yang sudah tertulis di dalam kitab-kitab terdahulu, yaitu segala nubuatan, ya. Salib itu menjadi lambang keselamatan. Karena kenapa? Di Yohanes 3 dan 16 sudah dikatakan, karena begitu besar kasih Allah kepada maka dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Tapi kasih karunia yang dikaruniakan Tuhan itu, ya, dihianati lagi oleh siapa? Si iblis, ya. Dia digantung dengan salib. Tapi sekalipun iblis itu mempunyai segala cara dan segala kehendak untuk meniadakan Yesus, ya, menyingkirkan Yesus, tapi Allah Bapa, ya, membangkitkan Yesus dari kematian itu, dari segala kehendaknya si iblis, jadi diselamatkan, ya. Bisa nggak ini Yesus ini tanpa kayu dia ke surga? Bisa nggak dia? Lambang dari keselamatan. Hah? Ya. Bisa nggak Yesus ini ke surga tanpa pakai kayu? Bisa nggak? Yesus memang mau kayu salib. Lah kan dia disalib dulu di kayu gitu, baru dia nanti lanjut ke surga, kan gitu? Gini loh, tadi kan si Iqbal sudah bawakan tadi bagaimana nubuatan Yesaya 53. Tidak ada di sana. Gagal anjir, gagal. Dia bilang Yesus tampan, res dia bilang Yesus tampan, gagal anjir. Dia bilang apa tadi? Yesus tampan katanya. Wah. Menghujat nubuatan. Menghujat nubuatan. Katakan penyalipan itu karya iblis, ya. Penyalipan itu daripada semua kehendaknya si iblis itu adalah. Nah, bisa nggak Yesus nebus dosa manusia sekaligus ke surga tanpa kayu? Bisa nggak dia? Karena apa yang sudah ketetapannya, kan Tuhan kan sekarang kan memberikan nubuatan, ya. Nubuatan itu manusia Yesus itu harus menderita, bangkit dan hidup kembali, ya. Berarti harus pakai kayu kan? Ya, diserahkan kepada free will-nya manusia. Bagaimana manusia melakukan? Ya iya, diserahkan pada free will-nya manusia. Bisa nggak pakai kayu nebus dosanya? Bisa nggak? Bisa. Nggak bisa. Ya udah, artinya kan sama kayak hujatannya penghujat ke Islam gitu kan? Nyembah batu karena batu nebus dosa. Ya ini Tuhannya penghujat juga nyembah kayu karena nebus dosanya pakai kayu. Gitu aja. Gampang aja lah. Gitu. Masuk. Ya kan katanya yang nebus dosa cuma bisa Tuhan. Ini ada kayu nebus dosa, ini bisa. Gimana itu? Kayu. Kalau nggak dipalang di kayu, kira-kira tertebus nggak dosamu? Kalau nggak pakai kayu bisa nggak ditebus dosanya? Dosanya kayak gini doang. Kayak gitu doang. Atau nggak gini? Gitu. Penyalipan kan dikatakan Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah kepada maka dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa. Itulah harapannya Tuhan. Nah, nggak ngorbaninnya itu bisa nggak pakai kayu? Bisa nggak? Kan sudah dikaruniakan. Iya, dikaruniakan, bisa nggak pakai kayu gitu loh? Jadi tanpa penyalipan pun karunia itu sudah ada. Oke. Nah, bisa nggak nebus dosanya nggak pakai kayu? Nah, nebus dosanya bisa nggak pakai kayu? kan dikatakan supaya setiap orang percaya. Jadi penebusan itu kita percaya kepada Yesus Kristus. Iya, bisa nggak penebusannya nggak pakai kayu? Bisa nggak? Bisa. Kenapa? Nah, mana coba lihat ceritanya mana?
Kan baca, kan itu katakan. Yohanes 16. Merepet. Kakak kan merepet maju anjir. Bubuk sama kores mampus. Mampus. Ini lah kenapa gue tuh suka jadi ditanya nih. Muter-muter. Nah, kan kata supaya setiap orang percaya kepada tidak binasa. Iya, caranya gimana supaya setiap orang percaya? Caranya gimana? Kan pakai kayu caranya kan? Kayu diberdiriin, ditempel atau dipaku Tuhannya di situ gitu. Caranya percaya. Pakai kayu kan? Kepada Yesus. Jadi kita bisa nggak kalian percayanya nggak pakai kayu? Bisa nggak? Percayanya nggak pakai kayu bisa nggak? Pakai kursi besi. Penyalipan di ayat ini. Penyalipan. Jadi penebusan dosa itu pakai kayu atau enggak gitu loh? Jawab aja lah. Penebusan itu karunia keselamatan itu dari Yesus. Percaya kepada Yesus itu udah selamat. Oh, berarti nggak nebus dosanya pakai apa? Nah, ya Yesus lah penebus itu. Nah, diapain Yesusnya ini supaya dia bisa nebus? Diapain Yesusnya? Dipercaya. Diapain? Hah? Dipercayai. Bukan disalib. Hah? Bukan disalib. Salib itu karya daripada iblis. Kalau dari Tuhan itu karya keselamatan dari Yesus. Oke. Orang yang percaya kepadanya. Tapi ya, bagaimana nubuatan yang tertulis di kitab lalu harus digenapi. Yesus harus menderita, bangkit dan hidup kembali. Iya, mati nebus dosanya bisa nggak pakai kayu? Tanpa menebus, tanpa disalib pun Yesus sudah menebus. Harus percaya. Gimana caranya tanpa mati nebus dosa? Hah? Gimana caranya nebus dosa tanpa mati? Kan udah dikatakan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup. Lah kalau gitu penyaliban sia-sia kalau gitu kan? Ya, bagus lah. Kiri kanan kena. Jadi yang namanya nubuatan tidak tergenapi. Berarti Tuhan berbohong dong. Oh, berarti dinubuatin mati dengan kayu kan Yesus itu? Itulah maksud gua. Bisa nggak pakai kain? Nggak pakai kain bisa nggak? Lu tuh ditanya melayang-layang di permukaan air. Katanya bisa nembus dosa nggak pakai kayu. Tapi gua bilang sia-sia penyaliban itu udah nubuatan. Lu maunya apa? Justru dengan nubuatan itu ya Tuhan sudah tahu akan si iblis akan melakukan bantahan atau melakukan pertentangan tentang karya keselamatan ini. Karena kenapa? Mau manusia itu selamat. Makanya kalau iblis tidak mau manusia selamat harusnya kan diasuh ini Yesus ya kan, bukan disalib kan harusnya gitu. Kenapa? Pengikut iblis itu tetap ada. Iya, kalau misalnya maunya nggak nebus dosa manusia kan harusnya disayang-sayang Yesusnya, dikasih rumah. Makasih. Bukan dimatiin. Ya harusnya, tapi si iblis tidak mau. Jadi iblis maunya apa? Ya si iblis maunya menyalibkan Yesus. Pakai kayu. Disalibkan dia. Jadi ya pakai kayu. Ya, tapi mereka malah dia nggak mau jawab pakai. Dia nggak nyoba pakai apanya nggak mau. Yesus tidak bisa dimusnahkan oleh mereka. Karya keselamatan itu memang harus nyata, harus tergenapi. Iya, bisa nggak karya keselamatannya nggak pakai kayu? Bisa nggak? Yesus tidak bisa ditangkap. Iya, bisa nggak karya keselamatannya nggak pakai kayu? Bisa. Mana? Kan udah katakan, setiap orang yang percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Ya kalau gitu ngapain ada penyaliban kan? Bikin bingung aja ini. Kalau kata penyaliban nggak penting, bisa-bisa aja nembus dosa, ya ngapain disalib gitu loh? Karya apa ini? Ngobrol apa kita ini aja? Bisa Tuhan memutuskan sebagai karya keselamatan. Si iblis tidak terima. Karena Tuhan sudah tahu si iblis akan terima. Itu ngapain diceritain gitu loh? Tuhan sudah tahu si iblis tidak akan terima karya keselamatan di dunia ini. Makanya si iblis itu melakukan pertentangan, perlawanan. Kok bisa lagi ada lagi duduk lagi? Siapa lagi nanti yang mau kita sesatkan lagi kalau mereka selamat? Makanya melakukan sekarang rancangan jahat kepada Yesus untuk menyingkirkan Yesus. Ya. Nah, untuk disingkirkan Yesusnya kan itu pakai kayu salib. Oke lah. Ternyata kematiannya malah nebus dosa. Nah, pertanyaannya bisa nggak dia nebus dosa tanpa kayu gitu loh? Udah dibilang bisa, dengan percaya kepada Yesus kita sudah selamat. Gimana? Bisa ya. Kalau bisa ya ngapain ada penyaliban? Ya, ngapain ada? Ngapain? Ya, si iblis kan yang berkehendak, kan Tuhan sudah tahu bahwa si iblis akan ya Tuhan udah tahu ngapain dibiarin gitu loh. Tuhan. Berarti betul, Res. Penyaliban kehendak iblis. Tuhan Selesai. sudah tahu si iblis akan melakukan Berarti kau sepakat Jor sama Edis? Jor. Tuhan tidak. Tadi maju lucu. Tadi Tuhan tidak apa? Tuhan kan sudah tahu
di saat Terus dibiarin. mengutus Yesus itu ke dunia untuk mencari keselamatan, Tuhan sudah tahu si iblis akan melakukan ya pemberontakan melawan, bahwa Terus dibiarin. manusia dunia ini tidak mau diutus suatu manusia untuk menyelamatkan. Iya, terus dibiarin. Nah, jadi makanya si iblis melakukan rancangan untuk Nggak mau apa? jawab ya. Menyingkirkan Yesus. Iya, iblis bikin rancangan. Tuhannya tahu nggak iblis bikin rancangan? Hah? Tuhannya tahu nggak iblis bikin rancangan Tuhannya nih? Justru karena Tuhan tahu si iblis melakukan rancangan, kalau nanti saya utus nanti ini anak saya yang satu-satunya ini, pasti nanti si iblis tidak terima, pasti melakukan rancangan. Sudah tahu. Oke, terus udah tahu rancangannya, dia biarin. Ya iya. Oh, alah, pembiaran. Katanya kasih sayang. Anaknya mau disakitin dibiarin. Udah lakukan. Biar kau tahu nanti sebenarnya kau yang aniaya itu, yang kau salibkan itu siapa? Lakukan. Setelah dilakukan, ya, mereka begitu bahagianya mereka melihat Yesus itu mati tergantung di tengah salib. Bahagia. Oh, Tapi bahagia. Siapa yang bahagia mati di kayu salib ini? Siapa aja yang bahagia? ya si iblis dong, karena mereka merasa bahwa karya keselamatan itu sudah dimusnahkan dari muka bumi. Oke, jadi orang-orang Kristen sedih ya Yesus disalib ya? Dengar dulu, ya. Jawab langsung. Kau mendukung penyelamat. Sebentar Jor. Sebentar dulu, jawab dulu pertanyaan itu. Itu poin pentingnya. Itu poin penting. Iya, itu poin penting. Dari tadi kau udah ngomong. Bentar dulu. Abis ini kau boleh lanjutkan. Pertanyaannya sederhana. Apakah kau sebagai Kristen mendukung penyaliban atau tidak? Penyaliban tidak. Tidak mendukung. Oh, tidak mendukung. Lanjut. Mantap, ini baru Kristen yang bentar lagi dapat hidayah ini. Mantap. Bagus. Mantap, keren Jor. Jadi penyaliban itu kehendak iblis. Gordon sebagai orang Kristen tidak setuju ada penyaliban karena tanpa penyaliban pun Yesus itu karya keselamatan gitu ya. Ya iya. Nah, kalau gitu dibuang semua logo-logo salib. Ya, karena kenapa? Bukan. Oh, nggak mau dibuang logonya. Berani nggak kau bakar salib, Jor? Berani nggak? Dengarkan dulu, Bang. Oh, Sudah dibuatkan seperti yang katakan tadi Isa 53. Semua nubuatan itu digenapi oleh siapa? Oleh Yesus. Makanya Yesus menggenapi karya keselamatan itu yang tertulis di kitab terdahulu. Apa? Ini apa suaranya volumenya mengecil nih sampai hilang deh. Jor. Kayaknya tempeleng pendeta ini, kamu ngasal aja ngomong kamu. Pukul bapaknya ini anjir. Pak Kiko, selamat malam Pak Kiko. Ini Kristen nih, Kristen. Pak Kiko, buka mic Pak. Malam ketua, malam. Malam, oke. Sehat Pak Kiko? Malam anggota. Alhamdulillah sehat. Waduh, sudah Islam Pak. Oh, Muslim ini. Puji Tuhan sehat. Oh, dikoreksi. Aku kira udah mualaf anjir. Balik. Ya, mana tahu kan dapat hidayah. Kita kan nggak ngerti Pak. Lanjut. Kayaknya masuk tadi akhir yang siapa itu Bang Melki tadi kayaknya masuk. Udah mualaf. Tadi dia naik, cuman nggak tahu. Saya lagi nunjukin video Ustaz. Mualafnya di mana? Tempat kita sini tadi malam hampir. Lo enggak, itu kan hampir. Yang udah syahadat di mana? Belum. Dia tadi malam mau baca syahadat, tapi ada anak istrinya di situ takut kedengaran. Oh. Jadi belum ya? Kemana Melki? Ayo cari Ikhwan. Melkianus naik. Oh, ada di bawah. Sini Mel. Major. Jadi gitu ya. Kita itu ditanya itu harus siap. Jadi kita kalau memang kita mau menjelaskan tentang kebenaran iman kita, ya harus ditanya, bukan ditanya, bukan bertanya-tanya aja. Kamu tanya-tanya apa? Lah iya Jor, cuma kan lucunya kan kebanyakan dari kalian kan kebingungan antara penyaliban ini kehendak Bapak kehendak iblis gitu kan? Kan udah kejelasin. Iya. Kalau dari lu, gua sepakati lah penyaliban kehendak iblis. Lu sedih ketika Yesus disalibkan kan gitu. Nah tinggal sekarang kapan lu mau buang logo-logo kehendak iblis ini? Simbol-simbolnya. Simbol salib itu sebagai simbol yang membuat lu sedih. Bisa dibuang,
apa? Jadi dapat keselamatan karena kenapa? Wah, berubah lagi anjir. Berubah lagi. Berubah Jadi lagi. penyaliban kehendak iblis, logo penyaliban lambang keselamatan. Gimana ngawininnya ini? Gimana ngawininnya coba pengen tahu. Dengar kan? Karena Yesus menggenapi segala nubuatan itu loh dengan melalui salib itu. Oh, dengan melalui salib itu. Nah, makanya gua tanya, bisa nggak dia menggenapi nubuatan nggak pakai kayu? Hah? Hah? Menggenapi nubuatan kalau Nggak pakai kayu, bisa nggak? Bisa. Ya udah kalau gitu tinggal dibuang logonya. Hah? Oke, Hah? caranya seperti apa? Caranya seperti apa? Katanya bisa, lu yang bilang bisa. Ya bisa. Tapi ada nggak kehendak Tuhan menggantikan itu menjadi hal yang lain? Ya hapus aja jadi nama doang Yesus gitu kan. Oh, berarti penyaliban kehendak Tuhan, berarti kehendak Tuhan. Kita melakukan sesuatu yang Berarti ini kehendak Tuhan. Ini mah kayak gini, ini kayak gini, ada project, iblis ngerjain. Setelah iblis ngerjain, Bapak ngelanjutin gitu kan. Kayak mana anjir? Kok bisa Tuhan ngelanjutin pekerjaan iblis? Berarti kita mau mengimani sesuatu yang tidak pernah terjadi gitu. Bukan. Itu terjadi. Nah, Tapi itu adalah perbuatan yang jahat gitu loh. Bukanlah keselamatan. Kan bisa ke sana. oke, gini aja. Sekarang gini, aku buat sekarang karya keselamatan itu melalui kursi listrik. Oke. Tapi sekarang itu tidak ada kenyataannya. Tidak ada orang itu mati. Nggak gini. Anggaplah keselamatan itu melalui kursi listrik gitu kan. Sehingga akhirnya orang-orang yang diselamatkan melalui kursi listrik ini nyembah kursi listrik dong jadinya. Karena tidak ada keselamatan tanpa kursi listrik. Sehingga di atas gereja lambang salib diganti lambang kursi. Iya, jatuhnya gitu. Makanya gue bilang juga, ketika ada media, lalu kemudian media itu berpengaruh penting dalam keselamatan, artinya ini disembah media ini, kan gitu. Kalau kita pakai konsepnya penghujat, ya nggak? Disembah ini media nih. Entah itu kayu, entah itu kursi listrik gitu, Jor. Ngerti lu, Jor? Enggak, kalian kan berandai-andai sekarang ini. Lo nggak berandai-andai gitu. Oh, jadi kita Ini nebus dosa, ini karya keselamatan, bisa nggak pakai kayu, bisa nggak? Tapi kan faktanya pakai kayu, kan gitu. Ya artinya Tuhannya para penghujat nyembah kayu, gitu aja simpel. Hah? Limbah kayu. Iya, karena kan keselamatan harusnya datang dari Tuhan, bukan dari kayu. Nggak ngerti dia, Res. Enggak dia ngerti dia. Keselamatan kudu dikatakan Yesus itu ya keselamatan. Bisa nggak pakai kayu? Putus. Bisa nggak pakai kayu? Keselamatan. Bisa nggak pakai kayu? Putus. Gimana? Bisa nggak pakai kayu? Bisa nggak? Nah, Hah? bisa kata pakai kayu. Iya. Adakah sejarahnya bahwa Harus ada kayu kan? Artinya ya itu gue bilang Tuhannya nyembah kayu, Tuhannya para penghujat gitu. Bre. Bisa nggak tanpa kayu? Sekarang ada nggak sejarahnya Yesus disalib tanpa disalib? Adakah Yesus mati tanpa disalib? Yesus disalib tanpa disalib. Kebingungan ya. Jadi itu Gordon, ini lu udah mulai kebingungan, udah mulai kehilangan kata-kata, tergagap-gagap dari tadi. Ini gue simpulin aja. Jadi berdasarkan logikanya para penghujat, ketika di dalam Islam nyium batunya ngapus dosa, maka gue balikin. Di dalam imannya para penghujat, ketika Tuhannya disalib pakai kayu itu nembus dosa, maka Tuhannya nyembah kayu gitu. Mantap. Tidak kan? Nyembah salib. Bukan orang Kristen, Tuhannya para penghujat nyembah kayu, itu gue bilang. Orang Kristen itu membuat salib itu menjadi lambang keselamatan. Oh iya, nggak ada masalah itu. Tuhannya para penghujat, Tuhannya para penghujat. Tuhannya para penghujat, dia nyembah kayu gitu. Karena tanpa kayu dia nggak bisa nebus dosa. Gitu. Terdiam dia mah, bre. Itulah kebenarannya, Gordon. Anjir, memang Kores ini ahli counter, bre. Ahli counter. Beautiful. Lanjut. Lanjut, Jor. Oke, saya Ya nanya Jor supaya panjang, Jor. Gua kalau nanya-nanya yang nggak menghujat itu nggak tega gue. Kamu tanya dulu. Ya. Kalau memang Isa itu memang ada dalam dunia nyata dulu, kan Allah mengatakan dengan firman-Nya sesuatu yang sudah pernah terjadi dong.
Mengatakan sesuatu yang sudah pernah terjadi. Iya, terus? Wah, oke. Sekarang pertanyaan saya, ya. Isa itu hidup di masa pemerintahan siapa? Nabi Isa hidup di masa pemerintahan kalau di Ibnu Katsir, di Sirah Nabawiyah Ibnu Katsir, Nabi Isa itu hidup di zaman Raja Yahudi yang bernama Daud. Di zamannya Raja Daud? Bukan Daud yang Nabi ya, tapi Daud yang di abad pertama. Siapa itu? Raja Daud siapa di abad pertama? Ada Raja Daud, dia jahat dia yang mati-matiin orang. Setahu nggak ada Daud di abad pertama. Daud itu kan yang menuliskan kitab Mazmur. Balah lu mah, ini Daud satu, giliran Yusuf ada banyak. Nanti Musa satu, Yosef satu, giliran Yesus ada banyak. Jangan heran gua. Daud yang mana di abad pertama? Daud yang mana? Daud yang di Raja Yahudi, Daud yang di imannya orang-orang Yahudi. Daud itu banyak, bre, nggak cuma satu, Gordon. Di abad pertama kan orang Yahudi tidak ada raja, orang itu. Ini kan lu nanya ke Islam, bre. Ini kan lu nanya, itu fasal. Daudnya itu Daud dari Edom. Abad pertama kerajaan Israel, bangsa Israel itu udah dijajah oleh orang-orang Edom. Orang Edom ini ada namanya Daud, gitu. Di abad pertama kan dalam kisahnya Yesus, ya, Yesus itu hidup di masa pemerintahan Pontius Pilatus. Berarti kaumnya dia, ya, bangsanya dia itu dikuasai oleh bangsa Roma. Jadi, enggak, kalau dalam Islam pemerintahan Roma ini dia menunjuk orang Edom untuk mengontrol Judea, tiga wilayahnya lah, Judea, Negev, sama satu lagi Samaria, Judea, Negev. Nah itu diperintah oleh orang Edom. Orang Edom ini namanya Daud, gitu. Jadi orang Roma tuh nggak langsung ke si Israelnya, gitu, ke Banjur. Ini aku tahu lagi ada Kelvin. Yes. Bentar, Gordon. Ternyata Ini suaranya kayak ini. Ternyata Pin, di Islam itu kita punya tanggal lahir Nabi Isa di Ibnu Katsir ya. Iya dong, Ibnu Katsir itu keren. Lengkap banget ya daripada kitabnya Yahudi. Ibnu Katsir nih. Tengok nih ya, Ibnu Katsir mengatakan ya di dalam buku Ireng itu pernah ditulis ternyata Nabi Isa itu lahirnya 4 Dzulhijjah. Di Kristen Tuhannya lahir tanggal berapa, Pin? Tuh, Tanya Gordon. Lahir tanggal 4 Dzulhijjah. Dari laman resmi Lembaga Sosial Pesantren Tebu Ireng, buku 10 peristiwa besar menjelang kiamat kubra. Nabi Isa. Lah buku kau dari gereja. Loh, ya dari pesantren lah kami. Ketawa. Loh, buku kau dari gereja loh, Gordon. Berdasarkan agamamu aja abad ke-7. Buku kau datangnya dari gereja. Kok agak gila kok ini. Ini orang di pesantren. Tapi kau bawakan pesantren mulai. Agama kau datangnya di abad ke-16. Agama kau munculnya di abad 16. Nyolong punya Katolik. Isa itu di abad keberapa? Aku lagi sebutin tanggal lahirnya. Diam dulu. Iya, Nabi Isa di abad ke-6 sebelum Hijrah. Bentar. 4 bulan Dzulhijjah tahun 600. Bentar. Nabi Isa dikutip dari laman resmi Lembaga Sosial Pesantren Tebu Ireng dan buku 10 peristiwa besar menjelang kiamat kubro. Nabi Isa alaihissalam dilahirkan pada tanggal 4 bulan Dzulhijjah tahun 622 sebelum Hijriah. Adapun 622 sebelum Hijriah. Kau nggak ngerti sebelum Hijriah. Agak gila sih Gordon. Kau diam lah, Hijriah aja kau nggak ngerti. Adapun tahun kelahiran Nabi Isa ini kini disebut sebagai tahun Masehi. Allah berarti di Ibnu Katsir itu ditulisin ya, Pin ya. Tanggal lahir Nabi yang ada di dalam Ibnu Katsir siapa aja, Pin, selain Nabi Isa? Nabi Daud ditulisin nggak? Ada. Cuma buku aku di kardus unik. Ntar kalau udah pindah baru data-data ini keluar. Ibnu Katsir ini dapat data dari Israiliyat atau dari lain gitu, ngambil Israiliyat ya? Iya, kalau misalnya sirah kayak gini itu biasanya dapat kalau kita lihat sejarahnya unik, ini dapat dari orang-orang Yahudi dan Nasrani yang masuk Islam, kemudian mereka menceritakan gitu. Nah ini ya. Tapi kenapa Kristen nggak tahu Tuhannya lahir tanggal berapa? Kalau Nabi Isa di tempat kita 4 Dzulhijjah.
Kenapa Oten nggak tahu ya Tuhannya lahir tanggal berapa? Aneh. Karena ya apa ya Kak, gini unik posisinya itu. Yesus menjadi penting itu setelah ratusan tahun kemudian gitu loh. Awal-awal itu orang-orang pada nggak alah apalah ini kayak gitu loh. Ini aku bacain dulu ya. Jor. Aduh, tunggu. Oh gitu. Ini dari Ibnu Jarir mengatakan telah menceritakan kepada kami, Ibnu Humaid telah menceritakan kepada kami Salamah dari Ibnu Ishaq yang menceritakan bahwa nama Raja Bani Israel yang mengirimkan sejumlah pasukan untuk membunuh Isa alaihissalam adalah Daud, seseorang dari kalangan Bani Israel pula. Setelah mereka sepakat untuk membunuh Isa alaihissalam, menurut berita yang sampai kepadaku, kepada Ibnu Ishaq artinya, tiada seorang hamba pun dari kalangan hamba-hamba Allah yang takut kepada mati seperti takut yang dialaminya, dan tiada orang yang lebih gelisah darinya dalam menghadapi hal itu. Tiada seorang pun yang berdoa agar dijauhkan dari mati seperti doa yang dilakukannya. Sehingga menurut apa yang mereka duga, Isa alaihissalam berkata dalam doanya, maksudnya orang-orang Nasrani ya, ya Allah, jika engkau menghindarkan kematian ini dari seorang makhluk, maka hindarilah, karena ia dariku disebutkan bahwa sesungguhnya kulit Nabi Isa setelah mendengar berita itu benar-benar mengucurkan darah. Nah, ini Israeliat nih, dari orang Nasrani yang masuk ke dalam Islam gitu. Ini namanya. Gitu, Jor. Nggak, anehnya gini loh, Pin. Kita punya tanggal kelahiran. Duh, diam dulu kau. Aduh, takut banget. Dibelah ajar sama si Kelvin nih. Diam dulu kau nanti sama Kelvin. Nanti kau sama Kores. Aku lagi tanya. Pin. Nah, ternyata kalau kita sendiri dikasih tahu tanggal kelahiran Nabi Isa itu tanggal 4 bulan Dzulhijjah 622 tahun sebelum Hijriah. Lah, kenapa Oten nggak tahu ya? Maksudnya apa mereka tidak punya dokumentasi atau gimana gitu? Aduh, jangan diharapin unik. Awal-awal, orang-orang awal yang masuk ke dalam Kristen di abad-abad pertama itu adalah kaum budak. Kaum budak, mereka mana mengerti penanggalan, mana mengerti mereka untuk mencatat biografi, itu mana ngerti mereka. Dan ini diakui sendiri oleh pastor Katolik gitu. Ibnu Katsir ini dia mengambil beberapa karangan dari Bani Israel ya, atau informasi yang beredar pada waktu itu. Nah, dalam ilmu sejarah, Pin, sejarah itu tidak hanya ditulis. Kalau ada masalah lisan dan itu kuat secara nasab, itu diterima loh, Pin, sebagai fakta sejarah. Tapi harus memenuhi beberapa unsur juga. Nah, Ibnu Katsir ini kan kalau boleh dikatakan dia kan sejarawannya Islam juga nih, walaupun dia pentafsir. Dia dapat tanggal 4 Dzulhijjah ini dari mana gitu? Nah, coba di datanya unik, coba lihat dari mana dia. Dari ini lembaga sosial Tebu Ireng, pesantren Tebu Ireng bikin buku itu judulnya 10 peristiwa besar menjelang kiamat kubro. Nabi Isa dilahirkan pada tanggal 4 bulan Dzulhijjah 622 tahun sebelum Masehi. Sebelum Hijriah kok, sebelum Masehi. Artinya dia itu lahir di tahun abad 622 tahun sebelum Rasulullah Hijriah. Yo. Nah, Oten yang punya kitab nggak punya nomor tanggal lahir Tuhannya gitu. Ini Oten orang gila kayaknya ya. Ngeklaim merayakan ulang tahun tanggal Tuhan ulang tahun tapi nggak tahu tanggalnya. Nah, kita nggak perlu ngerayain tapi kita tahu tanggalnya. Iya, makanya sampai sekarang juga kalau ditanya, lu dapat dari mana 25 Desember? Tidak ada jawaban yang jelas.